Megawati dan Surya Paloh tidak menerima kemenangan Prabowo Gibran. Katanya banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak Prabowo Gibran. Quick count dan real count KPU membuktikan bahwa Prabowo yang menang. Tim sukses Anies Muhaimin ketar-ketir dan mukanya langsung pucat setelah mengetahui suara Prabowo paling banyak. Ganjar Pranowo juga tidak percaya suaranya paling sedikit di antara capres lain. Bayangkan saja di daerah Jawa Tengah aja suara Ganjar kalah sama suara Prabowo. Padahal Jawa Tengah adalah daerah yang dia pimpin sebagai gubernur. Sudahlah Pak, terima saja kekalahannya dan mari kita saksikan pelantikan Pak Prabowo jadi presiden sebentar lagi. Gibran kaget hari ini karena ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. TKN Prabowo Gibran siap hadapi gugatan MK terkait hasil Pilpres. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan pihak Prabowo siap menjadi pihak terkait dalam gugatan sengketa Pilpres di MK. Habibur Rahman menyebut selisih suara antara Prabowo Gibran dengan suara paslon lainnya hampir 30% sehingga ia mengaku tidak yakin akan ada gugatan ke MK. Terkait sejumlah tuduhan kecurangan, Habibur Rahman menilai hal itu merupakan kasus yang bersifat sporadis dan jumlahnya jauh untuk mengubah hasil. Habibur Rahman juga mengaku memiliki sejumlah bukti adanya dugaan kecurangan yang merugikan kubunya. Akan tetapi ia menilai penyelesaian sengketa Pilpres di MK merupakan jalan konstitusional. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Para pemimpin negara ucapkan selamat pada Prabowo, harapkan ini. Ucapan selamat dari para pemimpin negara berdatangan untuk calon Presiden Prabowo Subianto yang memimpin dalam penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia. Hari ini Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengucapkan selamat ke Prabowo. Mark Rutte pun menyampaikan harapannya kepada Prabowo. Dia berharap Indonesia-Belanda ke depannya terus menjadi negara sahabat yang saling menguatkan. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga telah berbicara dengan Prabowo melalui telepon dan memberikan ucapan selamat atas keunggulannya dalam pemilu. Kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga ikut mengucapkan selamat kepada Prabowo. Perdana Menteri Singapura Chang Lilin mengatakan bahwa PM Lee telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas prestasi gemilangnya dalam pemilu di Indonesia. Chang mengungkapkan, PM Lee telah berbicara langsung dengan Prabowo dan membahas pentingnya menjaga hubungan bilateral yang kuat dan positif antara kedua negara. Mereka juga sepakat mengenai perlunya mengidentifikasi bidang-bidang baru untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Perdana Menteri Ceko Peter Fiala juga mengucapkan selamat kepada Prabowo. Menggunakan platform X, dia mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya pada pemilu Indonesia 2024. Pemimpin Ceko itu berharap peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran Raka Buming Raka berjalan lancar. Dia juga menyatakan kesiapan pemerintahannya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah lama terjalin. Ucapan selamat juga telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Jubir Deplu Amerika Serikat Matthew Miller juga menyampaikan hal senada lewat pernyataan resmi di website pemerintahan Amerika. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Suara untuk Prabowo pecah rekor, pasar saham happy maksimal. Pemilu Indonesia telah usai, hasil perhitungan suara cepat menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Head of Equity Research Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro mengungkapkan margin kemenangan Prabowo Gibran bisa menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Hampir melampaui 60,8% suara yang diperoleh pasangan SB Budiono pada tahun 2009. Saat itu, kata Satria, IHSG menguat lebih dari 16% selama bulan pemilu bulan Juli, melampaui kenaikan indeks saham emerging market MSCI yang sebesar 10,1%. Perbedaan yang besar dapat membuat lawan enggan menentang hasil pemilu dan malah mendorong mereka untuk terlibat dalam perundingan pembentukan koalisi, tegas Satria. Dari catatan Bahana, ada preseden negatif ketika IHSG anjlok minus 8% dalam 2 pekan pada Mei tahun 2019. Kala itu, Prabowo,
yang saat itu merupakan pihak yang kalah dari Jokowi dalam Pilpres, menolak hasil resmi KPU dan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Bahana, menurut Satria, lebih memilih investasi saham dibandingkan obligasi pemerintah karena potensi jumlah uang beredar yang lebih tinggi dan defisit fiskal yang lebih besar. Untuk membiayai IKN dan program makan siang gratis untuk anak sekolah, pembesaran defisit fiskal tahunan hingga melampaui 3% PDB dan utang pemerintah hingga lebih dari 60% PDB mungkin memerlukan proses legislatif selama 2-3 tahun, termasuk konsolidasi politik dan tinjauan legislatif terbuka, kata Satria. Berita selanjutnya, real count KPU Prabowo dan putra Jokowi unggul, siapa berani jadi oposisi? Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung suara sementara versi KPU. Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 56,8%. Sementara itu paslon lainnya yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing di kisaran 25,23% dan 17,97%. Prabowo Gibran unggul di hampir semua provinsi di Indonesia dan berpotensi menang satu putaran. Sejumlah pihak telah menanggapi hasil real count yang dilakukan oleh KPU tersebut. Meski masih hasil sementara, namun upaya menjalin komunikasi termasuk menentukan sikap politik pasca Pilpres 2024 terus berlangsung. Kubu PDI Perjuangan, PDIP, menyatakan telah siap menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi. Hasto mengungkapkan bahwa pada pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap, DPT, sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat pemilu 2024. Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental. Berita selanjutnya, unggul di quick count, Prabowo dikejar deadline ini. Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto unggul dalam penghitungan suara pemilihan Presiden 2024 versi hitung cepat berbagai lembaga. Bila hitungan itu akurat, maka kemungkinan besar Prabowo lah yang akan menggantikan Jokowi sebagai presiden. Sejumlah ekonom menyatakan Prabowo punya pekerjaan rumah yang berat apabila memimpin Indonesia kelak. PR tersebut adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga bisa mencapai 6-7%. Untuk mencapai target itu, Prabowo tak punya banyak waktu lagi. Ekonom senior Hatip Basri mengatakan presiden baru harus bergerak cepat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6-7% setiap tahun apabila ingin menjadi negara berpendapatan tinggi. Akselerasi ini mutlak diperlukan karena Indonesia akan mencapai tahap penuaan populasi atau aging population pada 2050. Jadi kesempatan untuk Indonesia hanya tinggal 26 tahun lagi dari saat ini. Jadi siapapun presidennya butuh mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari 6% sampai 7%, kata Hatip. Dia mengatakan apabila target tersebut meleset, maka besar risiko Indonesia akan masuk jebakan negara berpendapatan sedang. Ketika itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi tua sebelum menjadi negara kaya.